Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan ini kita belajar materi yang baru, ini disebut dengan graf. Nah, graf ini digunakan untuk nantinya mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, representasi visual dari graf ini adalah dengan menyatakan objek dinyatakan sebagai noktah atau bulatan atau titik, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis. Nah, secara matematis, graf didefinisikan sebagai berikut. Definisi 8.1 berbunyi, graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E ditulis dengan notasi G sama dengan V, E. Yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi dari definisi ini menyatakan bahwa V tidak boleh kosong, sedangkan E boleh kosong. Jadi sebuah graf itu dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, tetapi simpulnya harus ada, minimal satu. Graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi pun itu juga ada disebut dengan graf trivial. Jadi simpul ini bisa juga kita lihat simpul ini adalah sama dengan titik, nah sisi ini sama dengan garis. Jadi setiap graf itu pasti harus ada punya titik minimal satu buah titik. Nah, lalu kalau untuk sisi, boleh tidak ada sisi dan boleh mempunyai sisi. Sisi itu seperti garis ini ya. Nah, selanjutnya bisa kita lihat gambar 8.3 ini, ada 3 buah graf dinamakan G1, G2, dan G3. Nah, G1 ini disebut dengan graf sederhana, yang G2 ini disebut dengan graf ganda. Apa bedanya? Kalau G1 ini tidak ada sisi yang ganda dari titik ke titik. Sedangkan G2 ada sisi yang ganda dari titik ke titik, atau ada garis yang ganda seperti ini. Dan G3 ini disebut dengan graf semu. Dari gambar 8.3 tadi bisa kita lihat ya, untuk yang pertama G1 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. Simpul ini sama dengan titik dan sisi ini sama kayak garis. Coba kita lihat himpunan V berisikan angka 1, 2, 3, 4. Berarti simpul atau titik berisikan angka 1, 2, 3, 4. Itu titik-titiknya. Selanjutnya himpunan sisi, sisi itu adalah garis, yaitu 1,2, jadi ini 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Itu untuk graf G1 atau bisa kita sebut dengan graf sederhana. Selanjutnya kita lihat graf G2. G2 ini adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. Untuk simpul atau titik juga sama 1, 2, 3, 4. Makanya di sini isinya 1, 2, 3, 4. Namun pada saat sisinya berbeda ya dengan G1 tadi. Untuk G1, untuk G2 ini himpunan sisinya ada 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, dan 3,4. Ternyata di sini ada sisi yang ganda, yaitu 1,3 dan 3,4. Atau bisa juga kita namakan yang ini juga dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Makanya G2 ini dinamakan dengan graf ganda. Terakhir, graf G3. G3 ini juga sama. Untuk himpunan simpul atau titiknya berisikan 1, 2, 3, 4. Yang ini. Nah, coba diperhatikan untuk sisinya. Ada 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, dan terakhir 3,3. Jadi di sini ada 3 ke 3 lagi. Simpul 3 ke 3 lagi. Nah, di sini bisa kita lihat untuk yang E8 atau 3,3 itu dinamakan dengan gelang atau kalang atau loop. Jadi karena ia berawal dan berakhir pada titik yang sama atau pada simpul yang sama. Nah, selanjutnya kita bahas jenis-jenis graf. Nah, untuk yang pertama itu disebut dengan graf sederhana. Graf sederhana ini adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda.
Nah, bisa kita lihat untuk G1 ini pada gambar 8.3 itu adalah contoh graf sederhana yang merepresentasikan jaringan komputer. Simpul atau titik ini menyatakan komputer, sedangkan sisi atau garis ini menyatakan saluran telepon untuk berkomunikasi. Jadi saluran telepon dapat beroperasi pada dua arah. Jadi ini disebut dengan graf sederhana. Nah, bagaimana graf tak sederhana? Nah, graf tak sederhana ini adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang, yang mana di sini bisa kita lihat graf tak sederhana yaitu G2 dan G3. Jadi kalau graf ganda ini, graf yang mengandung sisi ganda. Kalau graf semu ini adalah graf yang mengandung gelang atau loop. Jadi kedua graf ini, G2 dan G3, itu disebut dengan graf tak sederhana. Jenis graf yang lainnya yaitu ada graf tak berarah dan ada graf berarah. Nah, contoh yang graf sebelumnya tadi, contoh 8.3 itu namanya graf tak berarah ya. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Nah, kalau graf berarah ini adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Nah, dua buah ini adalah contoh graf berarah. Yang ini namanya graf berarah, ada orientasi arahnya. Dan yang di sini namanya graf ganda berarah. Nah, ada arahnya juga. Jadi, yang sebelumnya itu dinamakan dengan graf tak berarah. Nah, selanjutnya kita bahas contoh terapan graf. Nah, jadi contoh terapan graf salah satunya ada pada rangkaian listrik ya. Nah, jadi Pak ahli Kirchhoff namanya menggunakan graf ini untuk memodelkan rangkaian listrik. Berdasarkan graf tersebut, Kirchhoff menurunkan persamaan arus yang masuk dan keluar pada tiap simpul atau pada tiap titik ini. Dari sistem persamaan lanjar atau linier, yang diperoleh dapat dihitung dari arus listrik yang mengalir pada setiap komponen. Jadi lebih kurang ini gambaran dari rangkaian listrik dan dinyatakan ke dalam graf yang menyatakan rangkaian listrik seperti ini ya. Ada simpul atau titik dan ada garis atau sisi. Itu. Nah, contoh terapan graf yang kedua yaitu pada isomer senyawa kimia karbon. Nah, bisa kita lihat ya, misalkan ini adalah contoh metana atau CH4. Nah, graf senyawa alkana yang mana masing-masing metana, etana, propana ini bisa disimpulkan atau digambarkan dengan graf juga yang seperti ini, ada titik dan simpul. Nah, selanjutnya terapan graf adalah pada pengujian program. Nah, ini adalah contoh sebagian teks program Pascal di bawah ini. Nah, ini adalah bahasa pemrogramannya. Bisa dilihat di sini. Nah, dari sini bisa kita tuliskan sebuah graf aliran di sini, graf alir atau floor graph, yang mana pada graf tersebut simpul menyatakan pernyataan atau kondisi yang dievaluasi, lalu busur menyatakan aliran kendali program ke pernyataan atau kondisi berikutnya. Nah, bisa kita lihat ya, ini graf alir yang menggambarkan aliran kendali program yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, bisa kita lihat tiap-tiap baris, misalkan simpul pertama itu perintahnya read, simpul yang kedua sampai simpul yang ketujuh perintahnya tulis X. Nah, bisa kita lihat di sini proses dari bahasa pemrograman tersebut disajikan ke dalam bentuk graf. Nah, selanjutnya kita bahas terminologi dasar. Terminologi ini istilah ya, berarti kita bahas istilah dasar yang berkaitan dengan graf. Nah, bisa kita lihat ya, gambar 8.11 ada G1, G2, dan G3. Nah, kita bahas dulu untuk istilah yang pertama yaitu bertetangga. Definisinya adalah dua buah simpul pada graf tak berarah. Nah, jadi tak berarah berarti nggak ada arahnya ya di sini. Tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Dengan kata lain, U bertetangga dengan V jika U, V adalah sebuah sisi pada graf G. Nah, coba perhatikan gambar 8.11 yang A ini atau G1. Nah, titik ini kita baca simpul ya. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2, simpul 1 juga bertetangga dengan simpul 3. Tapi simpul 1 tidak bertetangga pada simpul 4. Nah,
bisa ya kita lihat karena apa ada sisi yang menghubungkannya gitu, atau ada garis yang menghubungkannya, tapi tidak ada garis yang menghubungkan titik 1 ke titik 4. Nah, bisa ya dipahami untuk ini. Nah, selanjutnya kita bahas istilah yang kedua, yaitu bersisian. Nah, definisinya adalah untuk sembarang sisi E, U, V, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Nah, coba kita lihat gambar 8.11 yang tadi untuk gambar yang A. Sisi 2, 3 itu bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Lalu, sisi 2, 4 itu bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. Oke, bisa ya dipahami istilah bersisian. Nah, selanjutnya istilah yang ketiga yaitu simpul terpencil. Nah, simpul terpencil itu apa? Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Perhatikan gambar ini, G3. Nah, bisa kita lihat di sini simpul 5 atau titik 5 adalah simpul terpencil. Nah, kenapa? Karena simpul 5 atau titik 5 ini tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya, atau hanya titik saja. Itu disebut dengan simpul terpencil. Selanjutnya, istilah yang keempat kita bahas graf kosong. Nah, graf kosong ini definisinya adalah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Berarti di sini bisa kita lihat tidak punya sisi. Disebut sebagai graf kosong atau ditulis dengan N besar, N kecil. Yang mana dalam hal ini, N kecil ini adalah jumlah simpulnya. Nah, bisa kita lihat gambar 12 ini, N besar 5, berarti ada sebanyak 5 simpul atau 5 titik, yang mana dia tidak mempunyai sisi. Berarti ini dinamakan dengan graf kosong. Bisa ya dipahami untuk istilah ini? Selanjutnya, istilah selanjutnya bisa kita bahas derajat. Definisinya adalah derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Nah, bisa kita lihat ya notasinya. Notasi dari derajat adalah D dalam kurung V yang menyatakan derajat simpul V atau berapa banyak derajat pada titik V. Nah, coba perhatikan gambar 8.11 ini yang bagian A. D1 itu disebut dengan banyak derajat titik 1 sama dengan banyak derajat titik 2, yaitu sebanyak 2. Apa aja 2? Yang ini dia, 1, 2. Ini juga 1, 2. Selanjutnya D2, banyak derajat pada titik 2 sama dengan banyak derajat pada titik 3, yaitu sama dengan 3. Berarti bisa kita hitung ya, 1, 2, 3. Yang simpul 3 juga 1, 2, 3. Oke. Nah, selanjutnya, simpul terpencil adalah simpul dengan derajat titiknya itu sama dengan 0. Karena tidak ada satupun sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Bisa kita lihat ya, gambar yang C ini, G3 ini, yang mana sisi terpencil tadi, simpul terpencil tadi adalah titik yang 5 ini, yang mana titik 5 ini tidak mempunyai sisi ya, berarti derajat 5 sama dengan 0. Nah, istilah selanjutnya kita bahas lintasan. Nah, bisa kita lihat definisi di sini. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf ialah barisan berselang-seling simpul dan sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, sampai seterusnya. Sedemikian sehingga E1 terbentuk dari V0, V1, sampai seterusnya. Itu adalah sisi-sisi dari graf G. Nah, biar lebih paham, kita lihat ya catatan di sini. Catatlah bahwa simpul dan sisi yang dilalui di dalam lintasan boleh berulang. Sebuah lintasan dikatakan lintasan sederhana jika semua simpulnya berbeda, atau setiap sisi yang dilalui hanya satu kali. Nah, lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama itu disebut dengan lintasan tertutup atau closed path.
Sedangkan lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut dengan lintasan terbuka. Nah, coba kita lihat untuk contohnya. Nah, masih dengan gambar 8.11 yang tadi, bisa kita lihat lintasan 1. Coba simak di sini ya. Lintasan 1, 2, 4, 3. Itu dinamakan dengan lintasan sederhana dan juga lintasan terbuka. Jadi bisa kita tulis ulang lintasan yang ini 1, 2, 4, 3. Nah, ini namanya lintasan sederhana yang disebut dengan lintasan terbuka. Nah, selanjutnya perhatikan baris yang kedua ini dan gambar ini. Nah, masih gambar yang pertama ya, G1. Untuk lintasan 1, 1, 2, 4, 3, 1 itu juga lintasan sederhana yang mana juga lintasan tertutup. Jadi kalau kita tulis ulang kembali 1, 2, 4, 3, 1. Nah, jadi dia lintasan sederhana juga, tapi lintasannya tertutup. Beda dengan yang ini tadi. Ini lintasan terbuka dan yang ini lintasan tertutup. Nah, coba perhatikan baris yang ketiga ini. Lintasan 1, 2, 4, 3, 2. Nah, itu bukan lintasan sederhana, tetapi lintasan terbuka. Bisa kita lihat ya, 1, 2, 4, 3, 2. Bukanlah lintasan sederhana, tapi lintasan terbuka. Itu bisa kita lihat ya di sana. Kembali lagi, kalau lintasan sederhana hanya boleh untuk dilalui sebuah lintasan sederhana jika semua simpulnya berbeda. Sedangkan kalau yang ini simpulnya ada yang sama, yaitu kembali lagi ke simpul 2. Gitu. Jadi yang ini dikatakan sederhana karena semua simpulnya berbeda atau titiknya berbeda. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Jadi lintasan 1, 2, 4, 3 pada gambar 11A ini memiliki panjang 3. Itu 1, 2, 3. Bisa ya dipahami untuk lintasan. Nah, terminologi atau istilah berikutnya yaitu disebut dengan siklus atau sirkuit. Definisinya adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama atau pada titik yang sama itu disebut dengan sirkuit atau siklus. Nah, coba kita perhatikan gambar yang ini tadi, G1 ini. 1, 2, 3, 1 itu adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi di dalam sirkuit tersebut. Nah, sirkuit 1, 2, 3, 1 ini memiliki panjang 3. Kenapa? Ada sebanyak 3 buah sisi ya. 1, 2, 3. Nah, sebuah sirkuit dikatakan sirkuit sederhana jika setiap sisi yang dilalui berbeda. Jadi sisi yang dilalui berbeda. Nah, pada gambar ini juga bisa kita lihat 1, 2, 3, 1 adalah sirkuit sederhana, sedangkan 1, 2, 4, 3, 2, 1 itu bukanlah sirkuit sederhana karena sisi 1,2 dilalui 2 kali. Saya dilihat di sini 1, 2, 4, 3, 2, 1. Jadi ada sisi 1,2 yang dilalui sebanyak 2 kali. Itu disebut dengan sirkuit atau siklus. Nah, istilah berikutnya yaitu terhubung atau connected. Nah, definisinya adalah graf tak berarah G disebut graf terhubung jika untuk setiap pasang simpul U dan V di dalam himpunan V terdapat lintasan dari U ke V yang juga harus berarti ada lintasan dari U ke V. Nah, jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung. Nah, bisa kita lihat ya di sini untuk gambar 8.14, graf pada gambar ini disebut juga dengan contoh graf yang tak terhubung. Karena apa? Simpul yang ini, 1, 2, 4, 3 ini tidak ada terhubung dengan simpul 5, 6, 7, 8. Tapi kalau gambar yang sebelumnya, gambar 8.11, untuk gambar yang 1 dengan 2, G1 dengan G2 itu disebut graf terhubung. Gambar G3 tidak. Karena apa? Karena ada simpul yang terpencil tadi, yaitu simpul yang 5. Nah, di sini juga ada ya,
Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya terhubung. Atau graf tak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Selanjutnya kita akan bahas graf terhubung kuat dan graf terhubung lemah. Bisa ya, kita lihat di sini. Definisinya, graf berarah G disebut graf terhubung kuat apabila untuk setiap pasang simpul sembarang VI dan VI di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Nah, apa maksudnya? Bisa kita lihat di sini, dari simpul 1 ke 2 ada arahnya. Seperti ini. Lalu dari 2 kembali ke 1 juga ada arahnya, yaitu melalui 3, 4, 5 ke 1. Ya, jadi itu disebut dengan graf berarah terhubung kuat. Nah, kenapa yang B ini dinamakan terhubung lemah? Karena dari simpul 1 ke simpul 2 itu tidak ada arah. Tapi dari simpul 2 ke simpul 1 itu ada arah. Nah, seperti itu dia contoh graf terhubung lemah. Bisa ya dipahami untuk perbedaan graf terhubung kuat dengan graf terhubung lemah. Nah, istilah tentang graf berikutnya yaitu upagraf atau bisa kita sebut dengan subgraf atau subgraf dan komplemen dari subgraf. Nah, definisi untuk subgraf, misalkan G sama dengan himpunan titik-titik V, E, himpunan titik dengan sisi adalah sebuah graf. Lalu G1 sama dengan V1, E1 itu adalah subgraf dari G. Jika V1 itu subhimpunan dari V dan E1 itu adalah subhimpunan dari E. Nah, perhatikan gambar 8.16 ini. Nah, jadi ini maksudnya 8.16 ya, 8.16. Nah, bisa kita lihat di sini gambar graf G1 itu yang disediakan dalam bentuk yang ini G1 namanya. Nah, selanjutnya gambar yang di sini untuk di sini gambar 8.16 yang bagian B itu adalah subgraf dari graf ini. Subgraf dari graf ini. Jadi istilahnya sama kayak subhimpunan ya, himpunan bagian dari himpunan. Nah, ini juga berarti ini adalah subgraf dari graf. Jadi 1, 2, 5, 3. Ini dia. 1, 1. Ini sisinya 4 ya harusnya. Ada kesalahan pengetikan. Oke. Bisa kita lihat kembali. 1, 4, 5, 3. Ini dia. 1, 4, 5, 3. Jadi ini adalah subgraf dari graf G. Nah, ini apa? Nah, itu yang namanya komplemen. Komplemen dari subgraf. Nah, komplemen dari subgraf G1 terhadap graf G adalah graf G2, misalkan G2 namanya, simbolnya adalah himpunan V2, E2. Nah, sedemikian sehingga E2 itu adalah E kurang E1, dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2-nya beririsan dengannya. Jadi bisa kita lihat yang C ini adalah komplemen dari subgraf yang bersesuaian. Komplemennya. Jadi kalau yang ini subgrafnya, berarti sisanya itu disebut dengan komplemen. Sehingga nanti kalau kita gabung subgraf dengan komplemennya, itu akan terbentuk dengan graf G1 ini. Saya dipahami antara graf utuh, ini subgraf, dan ini komplemen dari subgrafnya. Oke. Nah, bisa kita lihat juga, jika graf G tidak terhubung, maka graf tersebut terdiri atas beberapa komponen. Jadi kalau graf G1, G2, dan G3 ini tidak terhubung, berarti dia terdiri atas beberapa komponen. Nah, itu disebut dengan komponen terhubung. Komponen terhubung ini adalah subgraf terhubung dari graf G yang tidak terdapat di dalam subgraf terhubung dari G yang lebih besar. Ini berarti setiap komponen terhubung di dalam graf G saling lepas. Bisa kita lihat di sini gambar 8.17, graf G mempunyai 3 buah komponen. 3 buah komponen terhubung yaitu G1, G2, dan G3. Nah, catatlah bahwa graf terhubung hanya terdiri dari satu komponen, yaitu graf itu sendiri. Nah, jadi ini adalah satu buah graf yang memiliki 3 buah komponen, yaitu G1, G2, dan G3. Jadi ini maksudnya 3 buah komponen ya. Itu namanya komponen terhubung. Nah, coba kita lihat di sini. Ada contoh soal 8.12.
tanpa menggambarkan grafnya. Tentukan komponen terhubung dari G sama dengan V, E, yang dalam hal ini V ini adalah himpunan titik-titik A, B, C, D, E, F, dan E ini adalah himpunan sisi dari A ke D dan dari C ke D. Berarti bisa ya kita lihat titik A ada terhubung oleh garis menuju D, dan titik C ada terhubung garis menuju D. Nah, bisa kita lihat di sini pembahasannya. Nah, simpul atau titik A bertetangga dengan D karena ada penulisan sisinya A, D. Sedangkan simpul D bertetangga dengan C. Lalu ada garis yang menarik dari C ke D. Ini berarti A juga terhubung dengan C. A juga terhubung dengan C melalui si D. Nah, sedangkan simpul lainnya bagaimana? Simpul lainnya yaitu B, E, dan F merupakan simpul terpencil. Simpul terpencil atau tidak punya sisi atau tidak punya garis. Nah, dengan demikian ada 4 buah komponen yang terhubung di dalam G. Jadi, dalam graf ini ada 4 buah komponen terhubung. Yang pertama, G1 yaitu menghubungkan simpul A, C, D yaitu dengan sisi-sisi AD, CD. Lalu G2 yaitu simpul B tapi tidak mempunyai sisi atau tidak ada garis. Lalu yang ketiga simpul E yang tidak punya sisi juga. Dan yang keempat simpul F yang juga tidak punya sisi. Nah, bisa ya dipahami. Tapi jika kita mau menggambarkan, bisa ya kita gambarkan misalkan himpunan simpulnya dari A ke F. Misalkan ini A, B, C, D, E, dan F. Lalu bisa juga kita lihat hubungan A ke D ada garisnya, A ke D, lalu CD, CD. Sehingga bisa kita lihat di sini dari A ke D dan C ke D ada berarti A juga terhubung ke C. Bisa kita lihat A juga terhubung ke C. Sedangkan simpul yang lain yaitu B, E, dan F tidak mempunyai sisi atau tidak punya garis. Bisa ya dipahami untuk contoh 8.12 ini. Nah, istilah atau terminologi berikutnya yaitu subgraf merentang. Nah, apa itu subgraf merentang? Nah, ini definisinya. Subgraf G1 V1, E1 dari graf G yang utuh ini dikatakan subgraf merentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 yang mengandung semua simpul dari G. Jadi, subgraf merentang ini adalah ada subgraf yang mana subgraf tersebut mengandung semua titik yang dari G. Nah, mengandung semua titik dari G, bisa kita perhatikan. Nah, di sini ada gambar berikutnya ya. Bisa dilihat. Nah, ini gambarnya. Nah, gambar 8.19 ini. Perhatikan G1. G1 ini adalah graf G. Graf G. Ya, ini graf G ya. Dan ini G1. Nah, G1 ini adalah subgraf merentang dari G. Subgraf merentang dari G. Sedangkan G2 ini bukan subgraf merentang dari G. Nah, kenapa ini dikatakan merentang, subgrafnya merentang? Karena G1 ini memuat semua titik yang ada di graf G. Sedangkan G2 ini dikatakan bukan merentang karena untuk di graf G2 ini tidak semua titik dipakai pada G2, yaitu titik 4 dan 5 atau simpul 4 dan 5 tidak ada di G2. Nah, jadi perlu diingat kembali ya, subgraf merentang itu adalah sebuah subgraf yang mana semua simpulnya sama dengan graf aslinya yang ini. Itu dinamakan subgraf merentang. Bisa ya dipahami? Istilah berikutnya yaitu cut set. Cut set itu definisinya seperti ini. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G itu tidak terhubung. Jadi cut set ini selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Nah, bisa kita lihat ya, ada gambar. Nanti saya jelaskan. Ini kata-katanya. Nah, di sini ada gambar 8.20. Gambar 8.20 ini bisa kita lihat
kalau kita membuang sisi 1,2, graf ini masih terhubung. Jadi kalau kita buang ini, sehingga berbentuk gambarnya 1, 3, 4, 5, lalu di sini angka 2 dan 6. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kalau misalkan hanya sisi 1, 2 aja kita buang, nah graf ini masih tetap terhubung. Nah, kalau misalkan perhatikan di sini, jika yang kita buang adalah sisi 1,2 dan 1,5, jadi perhatikan kalau sisi 1,5 yang kita buang, ini tetap ada. Nah, masih tetap graf terhubung juga kan ya? Grafnya masih tetap terhubung. Nah, gimana kalau misalkan kita buang sisi-sisi 1,2, 1,2, 1,5 sudah kita buang, 3,5, nah ini juga kita buang ya, 3,5, berarti yang tersisa yang ini 2,5, dan 3,4 berarti yang kita buang 3,4 yang ini. Nah, coba kita lihat, perhatikan kembali, kalau yang kita buang sisi 1,2, yang ini 1,2, 1,5 yang ini, 3,5, dan 3,4 berarti 4,5 masih ada sisinya ya. Nah, ini. Nah, barulah graf ini menjadi tak terhubung. Nah, kalau tidak terhubung, maka bisa kita sebut bahwa sisi 1,2, 1,5, 3,5, dan 3,4 itu adalah cut set. Kenapa? Karena yang awalnya graf, setelah kita buang sisi-sisi tersebut, sehingga menjadi grafnya itu tidak terhubung. Itu dinamakan dengan cut set. Bisa ya dipahami untuk contoh dari cut set. Jadi terdapat banyak cut set di dalam sebuah graf terhubung ya. Nah, lalu istilah yang terakhir yaitu graf berbobot. Nah, graf berbobot ini adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Yang mana bobot tiap sisi itu bisa berbeda-beda ya, tergantung pada masalah yang dimodalkan oleh graf tersebut. Nah, contohnya bisa juga bobot dapat menyatakan jarak antara dua buah kota, atau biaya perjalanan antara dua buah kota, atau waktu tempuh pesan dari sebuah simpul ke simpul yang lainnya. Nah, coba kita lihat di sini gambar 8.21 itu adalah contoh graf berbobot. Nah, misalkan ada simpul A, B, C, D, dan E, lalu ada juga sisi AB, sisi BC, CD, DE, EA, sisi EB, dan sisi BD, yang mana setiap sisinya mempunyai bobot yang berbeda-beda. Dari sisi AB mempunyai bobot 12, sisi BC mempunyai bobot 9, dan begitu seterusnya, punya bobot yang berbeda-beda. Jadi istilah lain yang sering dikaitkan dengan graf berbobot itu disebut dengan graf berlabel, bisa juga dengan graf berlabel ya. Nah, itulah beberapa terminologi atau istilah pada sebuah graf. Oke, untuk pertemuan ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang graf isomorfik dan graf lengkap dan seterusnya. Silakan dipahami kembali jenis-jenis graf dan dihafalkan juga bentuk-bentuk jenis graf. Nanti akan saya ambil salah satu contoh soal bagian dari jenis-jenis atau terminologi dari graf ini ya untuk soal UAS-nya ke depan. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.